Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir manajemen pemasaran organisasi non bisnis yang beranggotakan anggota kelompok, yaitu Rinaldi Fajar dengan NIM 51121919048, dan dengan saya sendiri Taufiq Irfan Nirwana dengan NIM 51121919038, dan Bagus Sugiharto dengan NIM 51121919046. Di sini untuk identifikasi perilaku masyarakat yang membuang sampah pada aliran sungai. Sampah. Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Chandra 2007. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18/2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. RI 2008. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemakai sebelumnya. Tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Nugroho 2013. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Supardi 2003. Menurut Supardi, lingkungan adalah jumlah dari keseluruhan benda. Benda tersebut mencakup benda yang hidup dan juga mati, termasuk semua kondisi yang ada di sekitar manusia untuk tinggal. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Manfaat lingkungan akan sangat penting terhadap kelangsungan makhluk hidup, termasuk kita semua. 1. Sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Maka dari itu, manfaat lingkungan sebagai penyedia bagi sekitar sangatlah penting. Jika kekurangan air, makhluk hidup enggak akan bisa bertahan hidup. 2. Sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme diperlukan untuk mengurai sisa-sisa organisme yang ada di sekitar kita melalui sebuah proses yang bernama mikroorganisme. Sisa organisme tersebut akan menjadi tanah yang subur. 3. Sebagai penyedia oksigen. Manfaat lingkungan juga penting bagi setiap makhluk hidup yang membutuhkan oksigen untuk bernapas, sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. 4. Sebagai sumber makanan. Manfaat lingkungan hidup alami terdiri atas berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan. Contohnya adalah tumbuhan yang memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan, dan hewan lain juga memangsa hewan sumber makanannya. Maka manusia pun yang membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk dikonsumsi. 5. Sebagai tempat hidup. Manfaat lingkungan adalah sebagai tempat hidup untuk makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Hal lainnya, lingkungan juga menjadi sarana untuk beraktivitas dan berinteraksi bagi sesama makhluk hidup. Pengamatan objek perilaku masyarakat. Salah satu perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan pengaruh buruk terhadap lingkungan salah satunya adalah dengan kebiasaan masyarakat membuang sampah pada aliran sungai, di mana hal tersebut dapat berdampak besar untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang berada di sekitar aliran sungai. Berdasarkan hal tersebut, kami mengamati sebuah objek permasalahan yang di mana kami melihat adanya aliran sungai tercemari oleh sampah di salah satu wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Hasil wawancara. Untuk identifikasi ada masalah, keterangan adanya sampah akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai yang apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan merusak ekosistem. Identifikasi masalah kedua, perilaku penyebab adanya masalah. 1. Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. 2. Banyaknya masyarakat yang malas untuk membuang sampah ke tempat penampungan sampah sementara. 3. Tidak mau membayar untuk pungutan sampah di lingkungannya. Untuk identifikasi masalah ketiga, perilaku masyarakat sekitar aliran sungai, bahkan masyarakat luar yang sering melewati aliran sungai.
Yang identifikasi masalah keempat, narasumber dan lokasi. Untuk narasumber, Bapak Edi Yudaini sebagai Ketua RT di Kampung Ciburia RT 04 RW 12 Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Untuk identifikasi masalah kelima, perkiraan lamanya. Permasalahan ini terjadi di atas 5 tahun. Identifikasi masalah keenam, upaya yang dilakukan aparat setempat RT RW sudah mensosialisasikan kepada warga supaya tidak membuang sampah ke sungai dengan cara menarik iuran sampah dan serta paginya ada petugas yang mengambil sampah di rumah warga. Untuk identifikasi masalah, alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu. Di sini ada keterangan yang pertama, karena tingkat kesadaran masyarakat kita dalam menjaga lingkungan masih sangat rendah. Yang kedua, karena alasan jauh atau minimnya tempat penampungan sampah sementara. Yang ketiga, tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk biaya pungutan sampah di lingkungan sendiri. 4. Membuang sampah ke sungai lebih mudah dibanding harus mengolah sampah itu tersendiri. Yang kelima, mengapa masih banyak masyarakat yang merasa bahwa sampah adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan kami di lapangan bahwa adanya sampah di aliran sungai dapat diakibatkan oleh beberapa faktor selain masyarakat sekitar, bisa juga dari masyarakat yang luar aliran sungai yang kebetulan melewati sungai tersebut membuang sampah begitu saja, dan hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh aparat setempat. Berikutnya hasil pernyataan kuesioner responden terkait perilaku masyarakat membuang sampah ke sungai. Ada lampiran pernyataan kuesioner dari responden. Data responden berupa nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Di sini ada beberapa keterangan untuk alternatif jawaban berdasarkan pendapat responden. Untuk yang pertama ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk lampiran pernyataan kuesioner dari responden, di sini ada bagian pengetahuan. Untuk pernyataan sampah adalah semua benda sisa aktivitas manusia yang tidak terpakai lagi. Jawaban rata-rata 3,9, sangat setuju. Untuk yang kedua, sampah organik adalah sampah yang tidak dapat terurai. Jawabannya 3,6, sangat setuju. Sampah dedaunan dan sisa sayuran adalah contoh sampah organik. Jawabannya 4,4, setuju. Untuk yang keempat, karet ban logam merupakan contoh sampah organik. 3,6, setuju. Sampah dapat diolah menjadi kompos. 3,9, setuju. Tempat sampah yang baik adalah yang memiliki tutup. 4,2, setuju. Tempat sampah yang harus diletakkan di luar rumah. 4,4, setuju. Tumpukan sampah menjadi sarang kecoa, tikus, dan nyamuk. 4,2, setuju. Sungai bukan tempat untuk membuang sampah. 4,4, setuju. Lampiran pernyataan kuesioner dari responden. Manfaat perilaku. Yang pertama, pernyataan membuang sampah pada tempatnya membuat lingkungan saya menjadi bersih. 4,2, setuju. Membuang sampah pada tempatnya membuat saya sehat. 4,4, setuju. Membuang sampah pada lingkungan membuat lingkungan saya menjadi lebih rapi. 4,1, setuju. Membuang sampah pada tempatnya membuat saluran air menjadi besar. 4,4, setuju. Membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi bau yang tidak sedap. 4,3, setuju. Berikut ada lampiran pernyataan kuesioner dari responden hambatan. Untuk pernyataan yang pertama, membuang sampah pada tempat pembuangan sampah warga bersama merepotkan saya. 3,3, netral. Membuang sampah pada tempat pembuangan sampah warga bersama memerlukan biaya yang mahal. 3,3, netral. Membuang sampah pada tempat pembuangan sampah warga bersama membutuhkan jarak yang jauh. 3,5, netral. Membuang sampah pada tempat pembuangan sampah warga bersama memerlukan tenaga yang besar. 3,5, netral. Membuang sampah pada tempat pembuangan sampah warga bersama menyebabkan bau yang tidak sedap. 3,9, setuju. Sekian dari presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya dengan saya Renali Fajar dengan NIM 51121911048. Di sini saya akan menerangkan diktat 5 dan 6, pemasaran organisasi non-bisnis, penyeleksi pasar sasaran dan penetapan tujuan sasaran dan memahami halayak sasaran dan persaingan. Di sini kegunaan halayak dan tujuan program sosial di daerah Kampung Ciburial. Yang pertama ada tujuan kampanye mengurangi sampah pada aliran sungai. Dan target audiens masyarakat sekitar aliran sungai, khususnya masyarakat Kampung Ciburial. Behavior objektifnya, masyarakat tidak lagi membuang sampah pada aliran sungai. Dan knowledge objektif, yaitu kebiasaan membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan kesumbatan pada aliran sungai yang akan berdampak banjir. Sedangkan dalam belief objektif, dengan tidak membuang sampah ke sungai dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir. Terus yang keduanya ada mengurangi dampak pencemaran akibat membuang sampah ke sungai. Target audiensnya masyarakat di sekitar aliran sungai, khususnya masyarakat Kampung Ciburial. Behavior objeknya, aparat setempat segera menyediakan tempat pembuangan sampah di sekitar aliran sungai. Sedangkan knowledge objektifnya, karena penumpukan sampah di sungai akan menyebabkan pencemaran air, pendangkalan dasar sungai, dan terjadi sumber penyakit. Sedangkan di belief objektifnya, dengan tidak membuang sampah ke sungai dapat mengurangi pencemaran air dan terjangkit oleh penyakit. Selanjutnya yang ketiga, meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Target audiensnya masyarakat di aliran sungai, khususnya di Kampung Ciburial. Behavior objektifnya, masyarakat dengan sukarela melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai dan lingkungan sekitar untuk membersihkan sampah yang berserakan. Knowledge objektifnya, sampah bisa dimanfaatkan untuk menjadi kompos. Belief objektifnya, dengan mengolah sampah menjadi kompos, masyarakat dapat memanfaatkan menjadi pupuk tanaman. Dan selanjutnya ada pandangan halayak sasaran tentang persaingan pada program sosial di daerah Kampung Ciburial. Perilaku pertama, perilaku yang diinginkan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan perilaku bersaing membuang sampah ke sungai. Dan manfaat yang dipersepsikan membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang positif. Dan perilaku yang bersaingnya, masyarakat masih sering membuang sampah ke sungai. Manfaat lain yang dirasakan ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Sedangkan perilaku yang bersaingnya, masyarakat masih malas membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan pada hambatan atau biaya yang dipersiapkan, perilaku yang diinginkan, adanya biaya yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara di dekat aliran sungai. Sedangkan perilaku bersaing, masyarakat lebih memilih cara yang mudah dengan melempar sampah ke sungai. Selanjutnya persepsi manfaat atau biaya yang dirasakan. Perilaku yang diinginkan, masyarakat diharuskan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sedangkan perilaku yang bersaingnya, apabila terjadi pembiaran tidak akan merubah kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, pandangan halayak sasaran tentang persaingan pada program sosial daerah Kampung Ciburial. Perilaku kedua, perilaku yang diinginkan mengurangi berbagai dampak negatif dan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Dan perilaku bersaing membuang sampah ke sungai dan melakukan pembiaran yang berlangsung lama. Manfaat dan dipersepsikan membuat aliran sungai menjadi lebih bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Sedangkan perilaku bersaing membuang sampah ke sungai lebih mudah dan tidak membutuhkan tenaga lebih untuk mencari tempat penampungan sampah. Dan manfaat lain yang dirasakan mengurangi resiko terjangkit penyakit dan pencemaran lingkungan. Sedangkan perilaku bersaing kurang kepedulian masyarakat untuk melakukan kegiatan membersihkan sampah pada aliran sungai. Dan selanjutnya hambatan atau biaya yang dipersepsikan kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan perilaku bersaingnya, pencemaran sungai oleh sampah dapat menyebabkan beberapa untuk negatif, diantaranya
pencemaran air, pandangan sungai, banjir, dan menjadi sumber penyakit. Selanjutnya, pandangan khalayak sasaran tentang persaingan pada program sosial di daerah Kampung Ciburial. Yang pertama ada perilaku 3, menciptakan lingkungan yang sehat dan lebih bersih sehingga bisa dicontoh oleh daerah lain. Sedangkan perilaku bersaingnya masih terdapat sampah pada aliran sungai. Manfaat yang direfleksikan memberikan penghargaan untuk membuat masyarakat bersemangat dalam menjaga lingkungan. Sedangkan perilaku bersaingnya masih ada sebagian masyarakat yang belum peduli dan tidak mau berkontribusi. Manfaat lain yang dirasakan untuk memotivasi daerah lain untuk melakukan kegiatan menjaga lingkungan. Sedangkan perilaku bersaing, kerjasama antar masyarakat masih belum berjalan baik. Hambatan atau biaya yang dipersepsikan masih kurangnya fasilitas yang mendukung, sedangkan perilaku bersaingnya masih ada masyarakat yang tidak menjaga fasilitas yang disediakan. Persepsi manfaat atau biaya lain, masih kurangnya tindakan tegas dari aparat setempat yang menyebabkan masyarakat membuang sampah ke sungai dengan leluasa. Perilaku bersaingnya belum adanya aturan yang mengikat dan memaksa. Selanjutnya diktat 7, pemasaran organisasi non-bisnis merancang produk dan tawaran pasar. Di sini ada produk pada sosial marketing. Dalam pemasaran sosial, produk adalah apa yang dijual dengan perilaku yang diinginkan dan manfaat terkait dari perilaku itu. Hal ini juga mencangkup objek dan layanan nyata apapun yang dikembangkan untuk mendukung dan memfasilitasi perubahan perilaku target khalayak. Selanjutnya ada 3 tingkat produk. Dalam teori pemasaran tradisional, mengidentifikasi 3 tingkat produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Platform ini sangat membantu perencana pemasaran sosial dalam membuat konsep dan merancang strategi produk. Ada 3 level produk sosial marketing, yaitu ada augmented product, tangible object, and service to support behavior change, dan aktual produk the desired behavior, dan ada core product, benefit of desired behavior. Selanjutnya ada produk inti, core product. Produk inti merupakan pusat platform produk dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa untungnya sih bagi pelanggan untuk membeli produk kami? Apa manfaat yang akan diperoleh pelanggan? Kebutuhan apa yang dapat memenuhi keinginan? Masalah apa yang akan dipecahkannya? Nah, di sini ada produk yang sebenarnya, aktual produk, melengkapi produk inti di mana perilaku spesifik yang dipromosikan. Hal ini diperlukan untuk mencapai manfaat yang diidentifikasi sebagai produk inti. Selanjutnya ada produk tambahan, augmented product. Tingkatan ini mencakup objek berwujud dan layanan apapun yang dipromosikan oleh pemasar sosial beserta perilaku yang diinginkan. Meskipun mereka mungkin dianggap opsional, mereka kadang-kadang mengetahui persis apa yang dibutuhkan untuk memberikan dorongan, menghilang hambatan, atau mempertahankan perilaku. Mereka juga dapat memberikan penekanan untuk merek dan untuk kegiatan kampanye, menciptakan lebih banyak perhatian, daya tarik, dan daya ingat untuk target khalayak. Selanjutnya merancang produk tawaran pasar. Di sini ada core produk, produk inti, mengurangi penumpukan sampah pada aliran sungai, dan mengurangi dampak pencemaran akibat membuang sampah ke sungai dan mengurangi resiko banjir di lingkungan sekitar aliran sungai. Dan aktual produk yang sebenarnya melakukan penyeluruhan secara rutin pada masyarakat untuk menambah pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan, menyediakan fasilitas untuk memudahkan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Dan di sini ada argumen produk tambahan, memasang produk atau banner di samping aliran sungai, dilarang membuang sampah ke sungai, dan mengategorikan tempat pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bagus Sugiharto dengan NIM 51121911046. Di sini saya akan melanjutkan diktat 8, yaitu mengelola biaya dan perubahan perilaku. Biaya moneter. Umumnya biaya moneter adalah harga yang dikenakan untuk membeli benda dan layanan berwujud yang menyertai kampanye. Dalam beberapa kasus, ini adalah biaya sebenarnya dari produk atau layanan.
Dan dalam kasus lain, biaya moneter ini adalah setiap kenaikan harga yang relatif terhadap produk dan layanan saat ini yang digunakan. Biaya non-moneter. Target audiens juga akan menghadapi biaya non-moneter yang akan dikaitkan dengan adopsi perilaku baru, dan contoh-contoh telah diatur dalam 3 kategori utama, yaitu waktu, tenaga, dan pikiran yang terlibat dalam perilaku seperti berikut ini: memilih sampah, menepi untuk menggunakan ponsel saat dalam perjalanan, memasak makanan seimbang, membasmi gulma dengan tangan, mengemudi ke tempat cuci mobil versus mencuci mobil di jalan umum, membuat kotak di kantor untuk daur ulang kertas, menyusun peralatan kesiapsiagaan gempa, menggunakan kembali tas belanjaan, menunda membuang rokok sampai menemukan tempat pembuangan rokok, membersihkan sampah di bagian belakang truk pick up yang terbuka, tidak membersihkan trotoar menggunakan blower gas. Selanjutnya ada tabel mengenai biaya moneter dan biaya non-moneter. Biaya moneter yang pertama, diperlukannya biaya untuk membuat spanduk atau banner sebagai sarana informasi kepada masyarakat akan larangan membuang sampah ke sungai. Dan biaya non-moneternya membangun komitmen terhadap masyarakat supaya tidak melakukan perusakan terhadap spanduk atau banner yang telah dipasang. Biaya moneter kedua, dana sebesar kurang lebih 15 juta untuk pengadaan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara seperti membuat bak penampungan sampah di dekat aliran sungai dan menyediakan tong sampah yang disebarkan di sekitar pemukiman warga setempat. Dan biaya non-moneternya, masyarakat diharuskan untuk memilah sampah berdasarkan kategori dari sampah itu sendiri serta membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, strategi mengelola manfaat dan program. Yang pertama, memberikan bantuan dan motivasi bila perlu terlibat langsung dengan masyarakat Kampung Ciburial untuk kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, memberikan pengarahan kepada masyarakat Kampung Ciburial untuk rutin melakukan kegiatan menjaga lingkungan untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, membangun kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan selanjutnya, diktat 9, membuat kemudahan akses. Produsen, yaitu adalah lembaga nirlaba. Kemudian ada konsumen, masyarakat Kampung Ciburial. Pada kasus ini, kami menggunakan saluran distribusi tingkat 0, aparat setempat dan Karang Taruna sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi atau edukasi, bertindak sebagai produsen. Masyarakat setempat, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua, bertindak sebagai konsumen. Karena peran serta masyarakat sangatlah penting dalam program ini. Karena dengan membentuk kesadaran masyarakat dalam merubah perilaku membuang sampah yang semula ke adalah lembaga nirlaba. Kemudian ada konsumen, masyarakat Kampung Ciburial. Pada kasus ini, kami menggunakan saluran distribusi tingkat 0, aparat setempat dan Karang Taruna sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi atau edukasi, bertindak sebagai produsen. Masyarakat setempat, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang tua, bertindak sebagai konsumen. Karena peran serta masyarakat sangatlah penting dalam program ini. Karena dengan membentuk kesadaran masyarakat dalam merubah perilaku membuang sampah yang semula ke aliran sungai dan beralih ke tempat sampah yang sudah disediakan, akan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, diktat 10, menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Ringkasan kreatif untuk kampanye perilaku masyarakat dalam membuang sampah pada aliran sungai di Kampung Ciburial. Pesan utama: jangan membuang sampah di sepanjang aliran sungai yang melewati Kampung Ciburial. Sasaran pemirsa: sasaran difokuskan kepada masyarakat Kampung Ciburial dikarenakan dampak yang timbul akan langsung terasa oleh masyarakat itu sendiri, mengingat lokasi aliran sungai berada di Kampung Ciburial. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang pertama, mengetahui dampak dari membuang sampah di aliran sungai dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Yang kedua, untuk dipercayai, dengan membiasakan membuang sampah ke sungai dapat menimbulkan beberapa dampak berbahaya seperti pencemaran air, banjir, menjadi sarang penyakit dan merusak ekosistem yang ada di sungai. Selanjutnya, manfaat yang dijanjikan. Dengan kita senantiasa menjaga lingkungan atau alam, salah satunya dari kebersihan kita akan mendapatkan kebaikan dari alam itu sendiri. Ketika kita berbuat baik terhadap alam, maka alam akan memberikan kebaikan untuk kita juga. Kita akan terhindar dari penyakit, udara yang lebih bersih, tidak akan kekurangan air bersih,
Lebih nyaman melakukan aktivitas sehari-hari karena tidak akan lagi melihat pemandangan sampah. Yang selanjutnya, support to promise. Informasi dari ketua RT yang membuang sampah sembarangan adalah orang yang malas mencari tempat pembuangan. Karena kecenderungan masyarakat itu nggak mau ribet. Dan selanjutnya, fakta-fakta mengenai dampak dari membuang sampah sembarangan oleh Dinas UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. Dan selanjutnya fakta-fakta mengenai dampak membuang sampah oleh Kementerian Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan. Dan selanjutnya, pembukaan melalui media sosial, ikut serta menjadi anggota Karang Taruna, saling bertukar pendapat dengan masyarakat mengenai masalah dampak lingkungan dari buang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah penentuan posisi, rasa kepedulian masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai yang akan berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat yang berada pada aliran sungai itu sendiri. Jenis utama media pemasaran sosial. Yang pertama, periklanan. Media berbayar dan pengumuman layanan publik tak berbayar. Dan untuk siarannya melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Poin selanjutnya, hubungan masyarakat. Acara organisasi masyarakat atau Karang Taruna Kerja Bakti memeriahkan HUT Kemerdekaan RI atau mengikuti serangkaian kegiatan olahraga, seni, gotong royong, sosialisasi dan edukasi, kegiatan program, kreativitas bisnis yang dilakukan di sekitar daerah Kampung Ciburial. Selanjutnya, bahan cetak, brosur, banner, spanduk. Barang promosi khusus yaitu handphone atau aplikasi, tanda-tanda tampilan, spanduk, poster, dan gambar peringatan. Penjualan pribadi yaitu seminar. Media populer adalah media sosial. Kesimpulannya, perilaku masyarakat yang membuang sampah bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan yang berdampak pada perilaku tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah ke aliran sungai, karena lebih mudah membuang sampah ke sungai daripada harus mencari tempat pembuangan sampah. Dan saran, diharapkan peran serta para aparat setempat dalam menangani penumpukan sampah memang sangat penting akan kebersihan lingkungan dan dapat merangkul masyarakat untuk lebih peduli atas penanganan sampah pribadinya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan terbebas dari berbagai dampak berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan berikut adalah beberapa bukti foto dokumentasi dari kelompok kami setelah melakukan survei ke lokasi Kampung Ciburial. Dan berikut adalah Bapak Edi sebagai Ketua RT di RT 4 RW 12 Kampung Ciburial. Terima kasih.